Kenapa malah diem aja lo? Ngomong, lu mau jadi gegarisan ontak? Mau nggak? Oke, fine. Kalau memang lu nggak mau ngomong, sekarang perjanjian kita batalin aja. Iya, iya. Memang benar. Saya dan Susi merekayasa kehamilan Susi untuk menjebak Adi. Nah, pintar. Bohong, Mbak. Bohong, Mah. Saya nggak kenal sama orang ini. Lalu anak yang dikandung Susi, anak siapa? Anak dari hubungan saya sama Susi. Bohong! Kamu jangan suka bohong ya. Saya sama sekali nggak kenal sama orang ini, Mah. Kamu nggak kenal dengan dia. Oke. Lalu apa buktinya ini? Kalau memang kamu tidak kenal dengan dia, mana mungkin orang yang tidak kenal foto peluk-pelukan mesra seperti ini, Sus? Dan asal kamu tahu aja ya, sejak tadi siang saya sudah ngikutin kamu. Sejak kamu dari bank bersama dia tadi siang. Dan asal kamu tahu juga, saya dan Danu melihat dengan mata kepala saya sendiri sewaktu kamu di depan rumahnya dia. Kamu peluk-pelukan dan bercium-ciuman. Iya kan, Dan? Wah, bener mah, mesra bener. Demi wanita di Arab, dia aneh nggak pernah bohong. Udahlah Sus, mendingan kamu ngaku aja. Coba kamu bicara yang jujur, Sus. Apa betul bayi yang dikandungan kamu ini bukan anak Adi? Ma. Mungkin memang Susi kenal dengan orang ini, Ma. Tapi saya yakin, Ma, kalau Susi mengandung anaknya Adi. Mas, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya bisa tuntut Mas. Dan Mas juga harus ingat bahwa saya memiliki kekuasaan penuh terhadap harta keluarga ini bisa dibagikan atau tidak. Saya juga bisa bilang sama, Ma. Mas bisa dikeluarkan dari keluarga ini. Jadi Mas tidak akan mendapatkan sepeser pun harta keluarga ini. Atau jangan-jangan Mas turut merekayasa kehamilan Susi ini. Hah? Tidak di. Jujur saja di, kalau memang saya terlibat untuk hubungan kamu dengan Susi. Tapi kalau tentang hubungan Susi dengan orang ini, saya sama sekali nggak tahu di. Ya udah. Kalau gitu nggak usah banyak ngomong. Bisa kan? Sus. Sebaiknya sekarang kamu ngomong deh. Siapa bapak dari anak itu? Atau kalau enggak, saya akan laporin kamu ke polisi bahwa kamu sudah mencemarkan nama baik saya, bahkan memfitnah saya. Brengsek kamu ini, brengsek dasar pengkhianat kamu, saya benci kamu! Hei! Udahlah. Nggak usah didramatisir seperti itu. Sekarang kamu ngaku aja deh. Sebenarnya siapa bapak dari anak itu? Hah? Oke, kamu nggak mau ngaku juga. Baik. Saya akan telepon polisi bahwa kamu sudah memfitnah saya. Oke, Adi, saya akan bicara. Anak yang saya kandung ini memang anak dia. Dasar bajingan kamu. Susi, hati-hati keguguran. Sakit ya? Nggak apa-apa, dapat 50 juta. Oke. Sekarang semuanya udah ngerti kan? Bahwa saya tidak menghamili Susi. Dan satu hal lagi yang saya minta kepada kalian semua. Jangan sekali lagi mengganggu Aisyah. Karena kalau sampai hal itu terjadi, maka harta keluarga ini tidak akan bisa dibagikan. Ngerti kan? Oke, yuk. Kita cabut sekarang. Urusan kita udah beres. Mam pergi ya. Jadi, bagaimana nih?
di kantin, Ma. Aduh. Astaga, Tanti kemana, Tanti? Ma, Tanti, Ma. Mudah-mudahan Mas Danunya ada di rumah. Di sini aja, Non. Iya Pak, Bapak bisa tunggu sebentar ya. Baik. Saya mau pinjam uang dulu. Makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tante. Tanti ya? Iya. Astaga, Tanti bukannya kamu seharusnya ada di rumah sakit, Nak? Saya emang seharusnya ada di rumah sakit, tapi saya kabur. Oh, kenapa kamu lakukan semuanya ini? Saya udah nggak tahan tante sama orang tua saya. Tante Mas Danunya ada. Danu belum pulang, tapi yuk masuk dulu yuk. Kenapa? Saya pinjam uang buat bayar taksi. Oh, Boleh. iya boleh sebentar. Tapi yuk masuk dulu yuk. Nanti biar pembantu saya yang bayar ya. Tapi kalian juga tidak melihat kemana anak saya pergi. Enggak Pak, mungkin lewat di belakang. Bukan, Pak. Apa Mama bilang? Perlu lunak sedikit sikap Papa. Jangan terlalu keras terhadap anak. Kalau Papa masih berkeras, kita akan kehilangan anak kita, Pak. Jadi Mama mohon, kita mulai berpikir rasional. Mama pikir Danu itu tidak terlalu jelek untuk jodoh anak kita, Tanti. Sudah. Sekarang ini kita bagaimana cari Tanti, Ma? Ayo. Saya tidak memaksa, Bu. Saya hanya menghimbau. Karena saya sudah begitu banyak melihat penderitaan anak-anak. Apa ibu tega melihat cucu-cucu ibu harus menjalani masa depan yang gelap hanya karena orang tuanya berpisah? Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Maafkanlah hamba-Mu ya Allah. Berikanlah hamba-Mu petunjuk. Karena hamba-Mu telah menghancurkan rumah tangga anak hamba-Mu ya Allah. Bantulah hamba-Mu ya Allah. Untuk menyelesaikan rumah tangga anakku. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi ya'du'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau tidur? Ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Pertama, Bu, saya ingin menghibahkan tabungan saya untuk anak-anak pada hari Lebaran nanti. Walaupun tabungan saya tidak begitu banyak, Bu. Alhamdulillah, Bu. Tapi sebaiknya Ibu manfaatkan tabungan itu untuk kepentingan Ibu sendiri. Apa sih kepentingan saya, Bu? Saya sudah tua. Saya tidak butuh apa-apa lagi.
Anak-anak di sini membutuhkan tabungan itu daripada saya, Bu. Dan biar mereka bahagia, Bu. Dan mereka itu sudah saya anggap cuma cucu-cucu saya sendiri. Terima kasih. Yang kedua, saya merenungkan kata-kata Ibu. Memang benar, Bu. Saya harus menyatukan kembali rumah tangga anak saya demi untuk kepentingan cucu-cucu saya, Bu. Syukur alhamdulillah, Bu. Semoga niatan Ibu didengar oleh Allah dan Ibu diberi kebebasan untuk melaksanakan. Amin, Bu. Terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah mau menampung saya di sini selama ini, Bu. Juga anak-anak di sini yang sudah saya anggap cucu saya sendiri, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Oh iya, Bu. Kapan Aisyah akan menikah? Saya sendiri juga belum dapat kabar dari Aisyah. Tapi menurut perhitungan yang disampaikan pada saya, lusa dia akan menikah. Amin. Mudah-mudahan Aisyah menemukan jodoh yang baik untuknya, Bu. Amin. Insya Allah. Sa, tolonglah Sa. Kamu perlembut sedikit sikap kamu. Kamu jangan berantem terus sama mama saya. Kamu kan tahu dia nggak suka ditentang. Dan kalau kamu ingin jadi istri saya, kamu harus bisa mengerti dia. Tapi Mas Teddy kan juga sudah tahu tentang bagaimana prinsip saya. Apalagi yang bertentangan dengan agama yang saya anut. Saya tidak ingin melakukannya. Yang bertentangan dengan prinsip agama itu yang mana, Sa? Saya nggak menipu Adi kok. Dia memberikan uang itu sama saya. Tapi Mas Teddy telah berbohong tentang keberadaan saya terhadap Mas Adi. Harusnya kalau Mas tidak mau memberitahukan tentang keberadaan saya, Mas tidak perlu berbohong. Toh saya juga sudah tidak berniat lagi untuk ketemu sama Mas Adi. Oke, kalau kamu memang tidak mau memanfaatkan uang itu, nggak masalah. Uang itu bisa saya kasih sama mama kok. Terserah mau diapain sama dia. Dan untuk biaya pernikahan kita bisa gunakan dari uang keluarganya Adi. Setuju? Kita tidak perlu menggunakan uang dari keluarganya Mas Adi. Saya punya sedikit tabungan kalau memang Mas mau. Sah. Kamu nih sebenarnya maunya apa sih? Mau saya tidak ingin pernikahan kita merepotkan banyak orang. Kamu benar-benar sok suci banget kamu, Sah. Sekarang saya tanya sama kamu. Tindakan kamu menghindari Adi dan untuk mendapatkan panti asuhan, apa itu bukan tindakan yang licik? Iya. Saya memang mengakui itu. Tapi itu pun saya lakukan demi kepentingan orang banyak. Saya tidak mau adik-adik saya terlantar. Dan tidak punya tempat untuk tidur. Lalu apa bedanya dengan kepentingan kita? Saya tahu, saya sangat mencintai kamu. Dan ingin kamu jadi istri saya. Tapi lihat mama saya. Dia merasa rugi. Kalau saya menikah sama kamu, dia akan merasa rugi. Jadi wajar dong kalau dia mendapatkan ganti rugi. Tolong pikirkan itu, Sa. Baik. Saya setuju kalau memang Mas mau menggunakan uang dari keluarganya Mas Adi. Tapi tolong kembalikan 25 juta uangnya Mas Adi. Enggak. Sekali ada di tangan saya, nggak akan pernah saya kembalikan. Dan saya tekankan sama kamu, Sa. Kalau kamu nanti jadi istri saya, jangan pernah coba melawan orang tua saya. Camkan itu. Teddy sayang, ada telepon Dari siapa, Ma? dari keluarganya Adi. Apa lihat-lihat? Motong aja urusan orang. Sa, saya harap kamu camkan ucapan saya tadi. Ya. Ayo cepetan atuh. Ganca.
Halo, selamat malam. Bagaimana Pak Teddy? Kalian jadi menikah besok? Jadi, Bu. Keadaan makin kritis Pak Teddy. Adi membatalkan pernikahannya dengan Susi. Dan sekarang dia ngotot mencari Aisyah. Loh, kok bisa Adi membatalkan pernikahan dengan si Susi itu? Karena Adi bisa membuktikan bahwa anak yang dikandung oleh Susi bukan anak dia. Kok bisa begitu sih, Bu? Masalah itu Anda tidak perlu tahu. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah segera menikah dengan Aisyah. Supaya Adi tidak bisa berkutik lagi. Kalau masalah itu, jangan takut, Bu. Besok siang, saya dan Aisyah akan jadi suami istri. Tapi saya takut malam ini Adi bisa menemukan alamat di mana kalian berada. Atau mungkin besok pagi Adi akan mendesak orang-orang panti untuk memberitahukan di mana Aisyah berada. Nggak akan, Bu. Pokoknya permasalahan akan beres. Saya jamin itu. Bagus kalau gitu. Selamat malam. Ada apa? Aduh, permasalahannya semakin gawat, Mah. Hah? Si Adi membatalkan pernikahannya dengan gadis pilihan orang tuanya. Jadi besok rencana kita harus berhasil, Mah. Kenapa kamu nggak minta tambahan aja lagi? Semakin mereka panik, semakin nilainya tinggi. Kok goblok amat sih kamu mau kawin? Saya kan goblok gara-gara mama, makanya dikawinin dong. Akhirnya berhasil juga gue nyingkirin si Susi. Dan gue yakin banget dia nggak akan macem-macem lagi. Selesaikan masalah gue sekarang. Tinggal nyari Aisyah. Tapi ente mau nyari Aisyah di mana? Gue akan ke panti asuhan lagi. Gue yakin seluruh penghuni panti percaya bahwa gue nggak ngebuntingin si Susi. Dan mereka pasti akan ngasih tahu gue di mana Aisyah berada. Sukses deh. Tapi Ani jadi ingat. Ingat apaan lu? Ternyata Ani bukan anak satu-satunya dari nyokap. Yang bener lu? Ya. Nyokap gue udah punya anak pada saat kawin sama bokap gue. Anaknya perempuan, pincang, terus namanya Aisyah. Masa sih? Sorry. Nyokap lu namanya siapa? Lastri. Nyokapnya Aisyah juga namanya Lastri. Astagfirullahaladzim. Berarti gue saudaranya Aisyah dong. Nyokap. Halo, Ma. Wah, kebetulan. Danu baru mau cerita sama Mama. Udah telepon. Kabar dari kamu simpan aja dulu, Dan. Mama punya kabar lebih penting dari kamu. Tanti sekarang ada di sini. Dia baru aja keluar dari rumah sakit dan dia melarikan diri. Hah? Ada di rumah, Ma? Iya, betul. Dia kelihatan panik sekali. Makanya cepetan kamu pulang, ya? Baik, Ma. Di, kenapa, Men? Tanti ada di rumah gue lagi. Terus? Kalau gitu gue balik ya. Anterin gue. Ya, anterin yuk. Jalan. Gandeng lu. Oh, gila. Ya Allah, berilah ketenangan kepada hamba ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau minta maaf sama kamu. Saya benar-benar nyesel atas sikap kasar saya tadi. Dan setelah saya pikir, benar juga ucapan kamu. Saya akan kembalikan uang itu sama Adi. Alhamdulillah. Berarti Tuhan telah memberikan jalan terang terhadap Mas Teddy. Oh iya, saya bawain vitamin buat kamu. Biar tidur kamu lebih nyenyak lagi. Terima kasih, Mas.
Biasanya tanpa vitamin saya juga mudah tidur kok. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kamu minum juga. Biar besok pagi kalau kamu bangun, muka kamu lebih fresh, nggak kusam. Besok kan kita menikah, Sa. Diminum ya. Ya udah deh. Saya juga mau tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dia udah kenal sama gue, walaupun Adi yang datang, pasti dia nggak akan kembali sama si Adi. Ini untuk jaga-jaga aja. Sekarang kayaknya gue harus minum jamu nih. Jamu kuat, pakai mata telur, biar cering. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.